sifat wujud. Ayo guys, ini sosoknya lebih kayak ke genderuwo ya pemirsa. Kita lihat kukunya ya, ini kukunya nih panjang-panjang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Padu Raksa Soreang. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu pusaka yang saya dapat waktu penelusuran di channel Rame Jigana TV. Di channel tersebut saya melakukan sebuah penelusuran dan alhasil saya mendapatkan sebuah makhluk ya, mendapatkan sebuah makhluk yang saya juga baru pertama kali dapat di channel Rame Jigana itu makhluknya menyerupai genderuwo. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share di media sosial kalian channel YouTube Pasangrahan Padu Raksa Soreang. Oke pemirsa, langsung saja di sini saya mendapatkan sebuah ini makhluk lah ya. Makhluknya ini menyerupai genderuwo ya. Jadi dia mempunyai cakar taring dan kuku yang sangat panjang pemirsa, dan bulu yang sangat lebat di sekujur tubuhnya. Dan ini pun saya dapat di salah satu daerah di Jawa Barat juga ya, di Kabupaten Bandung. Oke. Nah, banyak juga pertanyaan-pertanyaan netizen yang komen di channel Rame Jigana TV tentang penarikan ini. Saya juga akan jawab satu persatu di sini ya pemirsa. Oke. Yang pertama ada yang bertanya kepada saya, kenapa sih kan wujudnya atau sosoknya tinggi besar? Kenapa pas ditangkap jadi kecil seperti ini? Nah, oke pemirsa, saya akan jawab. Jadi makhluk jin itu dia bisa menyerupai apapun dan bisa menjadi apapun. Ukurannya pun bisa menjadi besar ataupun kecil ya pemirsa. Nah, ini makhluknya ini adalah sebagai wadah. Jadi sebagai wadah dari khodam tersebut atau jin tersebut. Maka ketika jin tersebut termanifestasi, otomatis dia akan termanifestasi ke wadahnya atau rumahnya ini ya. Ini bisa dibilang rumahnya. Contoh, saya pun pernah menarik sebuah mustika kecil ya pemirsa. Mustikanya kecil, batu akik lah segede gini. Tapi makhluknya itu atau khodamnya itu dia tinggi besar, kayak itu tuh, kayak kalau misalkan Kang Retsu bilang tuh salamander ya, yang tinggi besar tapi tangannya panjang-panjang pemirsa. Jadi tangannya tuh sampai nyentuh tanah sejajar dengan kaki itu. Tangannya panjang tapi gede itu posisinya. Cuman ketika saya tarik termanifestasi, dia ternyata menghuni salah satu mustika yang kecil. Nah, makanya waktu ini pun saya tidak kaget ya, karena makhluknya itu ketika saya lihat khodamnya atau jinnya ya, dia itu tinggi besar. Nah, ketika termanifestasi, dia ternyata rumahnya segede gini, makhluknya segede gini rumahnya. Dan ini makhluknya penuh dengan bulu dan serem juga sih, ada taringnya juga. Nah, ini kalau orang-orang bilang ini adalah genderuwo ya. Tapi kalau saya pikirnya ini boneka aja lah gitu. Jadi saya itu tidak menggiring opini supaya orang percaya dengan apa yang saya lakukan ya. Tapi yang jelas di sini saya edukasi, yang jelas di sini ya kalau misalkan tidak seakidah, tonton aja sebagai hiburan saja kali ya. Tapi ada juga yang bilang seperti ini, oh itu mah katanya di online shop juga banyak. Coba deh cari bentukan seperti ini di online shop, apakah ada gitu ya. Nah, memang saya juga sering lihat di online shop ada replika jenglot yang matanya nyala gitu ya. Nah itu memang replika sih, replika itu diperuntukkan untuk aksesoris aja lah. Kalau di Kasundaan itu jenglot replika itu suka dipakai kalung buat aksesoris gitu ya. Tapi kalau yang ini, jika kalian nemu di online shop, kalian hebat. Saya juga baru pertama lihat sih ini bentukan seperti ini. Selama saya jadi spiritual penarikan gitu ya, kalau jenglot itu beberapa kali saya dapat ya. Pertama pun saya ini pertama megang ya, itu berbulu, saya pikir ini juga jenglot. Tapi pas ketarik, kok ini bentukannya kayak
apa ya, kayak gorila atau monyet gitu. Ya orang bilang ini genderuwo sih, tapi ya yang jelas manifestasinya memang seperti ini. Wadahnya tuh wadah si jin yang genderuwo itu emang seperti ini gitu. Nah, jadi mungkin saya pikir tadinya akan saya pindahkan karena sosok jin ini mengganggu ya di sekitaran sana, di sekitaran waktu saya explore. Tapi ketika saya bawa pulang dulu ke rumah, kata apa ya, kata yang tepat buat dia mau hijrah lah gitu. Kata yang tepatnya dia mau hijrah dan dia mau ikut sama saya. Makanya ini saya simpan di Pasangrahan Paduraksa Soreang. Bagi kalian yang penasaran, ingin lihat langsung, datang aja ke Pasangrahan Paduraksa Soreang karena pusaka-pusakanya saya simpan di etalase seperti ini. Jadi saya tuh nggak apa ya, nggak disembunyi-sembunyi lah. Kalau kalian mau lihat-lihat pusaka yang saya tarik, gitu datang aja ke Pasangrahan Paduraksa Soreang. Karena di sini ada etalase, bisa kalian lihat aja nanti langsung ke sini ya. Nah ini pun akan saya pajang di etalase buat apa ya, buat edukasi aja lah bahwa makhluk seperti itu memang ada gitu ya. Nah ada juga yang bilang kalau misalkan benar apa tidak kata ada yang percaya dan ada yang tidak ya tentang sebuah penarikan pusaka. Tapi kembali lagi masalah akidah itu kembali kepada manusianya masing-masing. Di sini saya mencoba edukasi bahwa hal metafisik itu ada ya. Hal metafisik itu ada dan memang ya, ini buktinya memang ada gitu ya. Karena hal goib itu atau hal metafisik itu tidak akan dipercayai sama orang yang tidak pernah mengalami ya pemirsa. Jadi bagi saya yang sering mengalami, saya sudah tidak asing lagi dan sudah tidak aneh lagi tentang hal-hal metafisik atau sesuatu di luar nalar. Karena hal metafisik ini harus dirasakan dulu. Bagi orang-orang yang tidak percaya, mungkin dia tidak pernah merasakan hal metafisik ya. Tapi yang jelas nggak apa-apa lah. Kalau misalkan Anda semuanya, bukan Anda semuanya, tapi ada yang percaya dan ada yang tidak. Yang tidak percaya mungkin tidak merasakan atau tidak mengalami. Nah, untuk orang yang tidak mengalami seperti ini, anggap saja video-video dari Pasangrahan Paduraksa Soreang ini adalah video hiburan saja. Ya, seperti itu. Biar tidak ramai karena Indonesia itu harus berdamai. Indonesia itu harus apa ya, jangan saling bully lah gitu. Dengan antara saya lihat di kolom komentar saling serang, saling bully, ada yang percaya tidak. Nah, kembali lagi kepada para TPS Solid dimanapun Anda berada dan penonton Jiganer juga ya. Nah ini sosok genderuwonya mungkin tadinya saya akan pindahkan, cuman dia ingin ikut sama saya simpan aja di Pasangrahan Paduraksa Soreang. Nah makhluk-makhluk mitologi seperti ini juga ada yang bertanya kepada saya apakah makhluk mitologi seperti itu memang ada. Saya menyimpulkan seperti duyung, peri, terus makhluk-makhluk mitologi yang lainnya, saya menyimpulkan mereka itu ada karena apa? Saya melihat, saya mendapatkan dan saya ada buktinya gitu ya untuk makhluk-makhluk seperti itu memang ada. Tapi bagi kalian yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Mungkin kalian belum pernah bertemu dengan peri, belum pernah bertemu dengan duyung kayak gitu-gitu ya. Nah, balik lagi lah kepada para pemirsa semuanya. Tapi yang jelas ini sosok jinnya yaitu sosok jin genderuwo, tinggi besar khodamnya, rumahnya meskipun kecil seperti ini, dan ini berbeda dengan jenglot atau batara karang ya. Ini kayak makhluk aja lah gitu. Saya pun nggak tahu ini makhluk apa, tapi orang bilang ya ini genderuwo sosoknya gitu. Nah, nah gitu ya pemirsa PPS Solid dimanapun Anda berada. Dukung terus channel saya juga akan terus explore, terus edukasi. Saran aja, kasih saran di kolom komentar apa yang harus saya lakukan untuk channel ini ke depannya bagaimana gitu ya. Tapi saya itu paling suka tuh hunting pusaka ya, penarikan. Makanya ini di belakang saya ini pusaka-pusaka hasil tarikan saya dan memang jarang saya jual atau mahali ya. Saya simpan aja sebagai kenang-kenangan dan koleksi. Bagi kalian yang ingin lihat, datang langsung aja ke Pasangrahan Paduraksa Soreang ya. Nah, mungkin ini menjawab pertanyaan kalian semuanya karena banyak yang bilang ya seperti tadi lah. Kok sosok tinggi gede ketika ditangkap jadi mengecil? Itu boneka ya, itu replika ya dan lain sebagainya. Itu kembali lagi kepada para penonton semuanya ya. Yang jelas di sini saya mengedukasi dan menghibur kalian semuanya supaya apa ya? Supaya ini loh metafisik ini ada gitu. Nah, karena kita itu nenek moyangnya itu kebanyakan nenek moyang yang mempercayai hal-hal metafisik ya. Dan kalau saya boleh bilang,
karena saya mengalami maka saya percaya, tapi kalau yang tidak mengalami ya pasti akan ragu. Tapi yang jelas di sini kita saudara ya semuanya. Tapi jangan lupa sholawat, jangan lupa sholat gitu ya. Buat apa? Buat memperkuat keimanan kita. Ada juga yang bilang bagaimana sih cara kita apa ya, terhindar dari hal-hal metafisik, terhindar dari hal-hal gaib yang jahat gitu ya. Nah, kita kan punya agama masing-masing ya. Setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Kalau bagi saya Muslim, saya memperbanyak tirakat saya. Tirakat itu kan sholat, puasa, sholawatan, berdoa gitu ya. Karena doa itu senjata utama bagi umat Muslim, pemirsa. Nah, stay tune terus di channel Pasanggrahan Padu Raksa Soreang karena kedepannya saya akan lebih sering upload ya untuk kalian semuanya, karena banyak yang bilang jangan seminggu sekali uploadnya, harus sering, harus sering. Jadi saya atur jadwal waktu dulu ya buat bikin channel, buat bikin konten, dan buat pasien-pasien yang ke rumah juga saya itu atur jadwal dulu. Nah, tapi mudah-mudahan kedepannya saya akan terus upload di channel Pasanggrahan Padu Raksa Soreang. Tapi di channel Rame Jigana TV saya hampir tiap hari itu diupload ya sama Kang Hertsu. Oke. Mungkin sampai sini dulu aja video saya. See you next time. Aji diri tikiwari, kotek tak awak tibu budak, kerasusul wujud ilmu. Saya Sarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Padu Raksa Soreang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.